Selamat pagi semuanya, anak-anak kelas 8. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali berkumpul melalui Zoom meeting. Mari sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mengajak kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di pagi hari ini kami kembali boleh belajar. Oleh sebab itu Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan Yesus untuk memberkati, memimpin pembelajaran kami ini dari awal hingga selesai. Tuhan kiranya yang mengurapi kami semua, agar kami bisa memahami, mengerti materi yang disampaikan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita memulai pembelajaran kita. Kalian boleh membuka buku cetak kalian di bab 5 ya. Di bab 5 buku cetak kalian, di situ kita mempelajari dengan judul Belajar dari Tokoh Alkitab. Adapun yang akan kita pelajari pagi ini adalah bagaimana kita meneladani para tokoh-tokoh Alkitab, meneladani tentang iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Bagaimana mereka berpengharapan kepada Tuhan dengan setia walaupun mengalami banyak tantangan. Tapi mereka menunjukkan imannya tetap teguh kepada Tuhan. Melalui pembelajaran ini, Ibu berharap kalian semua, anak-anak Ibu, termasuk Ibu, kita tetap berpengharapan, beriman teguh kepada Tuhan. Tentu kita melalui pembelajaran atau belajar dan meneladani kehidupan para tokoh-tokoh Alkitab yang akan kita pelajari pagi ini. Mari kita perhatikan yang pertama, tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang bernama Hana. Kalian dapat membaca bagaimana Hana tentang kehidupannya, pengharapannya kepada Tuhan dalam kitab Samuel, pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga. Hana adalah istri pertama dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Elkana. Elkana memiliki 2 istri, yang kedua namanya Penina. Tetapi Hana ini dikatakan perempuan mandul. Hana ini tidak memiliki keturunan atau memiliki anak. Sedangkan istri kedua dari Elkana yang bernama Penina, dia mempunyai anak. Apa yang terjadi? Setiap hari Penina menghina atau membuli Hana, ya, istri pertama dari Elkana, dengan berkata perempuan mandul, selalu mengejeknya setiap hari sehingga membuat Hana bersedih, berduka, bahkan dikatakan hatinya itu remuk. Dia remuk ketika dia selalu diejek oleh Penina, istri kedua dari suaminya, karena dia perempuan mandul. Hingga suatu hari dia pergi ke Bait Allah. Di sana dia berdoa kepada Tuhan. Adapun yang didoakan, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, jika Engkau menjawab doaku dan membiarkan aku melahirkan seorang anak, aku akan berjanji, Tuhan, untuk menyerahkannya kembali kepadamu, untuk melayani Engkau sepanjang hidupnya. Tolong dengarkanlah dan bantulah aku, Tuhan. Bahkan saat Hana berdoa, Imam Eli melihatnya heran. Kenapa? Hana begitu sungguh-sungguhnya berdoa sambil menangis, sampai dikira oleh Imam Eli dia sedang mabok, ya. Padahal dia sedang berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta kepada Allah, meminta kepada Tuhan agar dia diberikan
keturunan. Dan dia bernazar, berjanji, kalau nanti dia memiliki keturunan, akan diberikan kepada Tuhan. Selanjutnya, ternyata Hana pun tidak lama setelah dia berdoa, Tuhan mendengarkan doanya, Tuhan menjawab doanya, dia pun diberikan seorang anak. Hana yang diejek sebagai seorang wanita mandul, akhirnya memiliki seorang putra, seorang anak yang dinamain dengan Samuel. Nah, kalian dapat membacanya di dalam kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 3. Dan ketika Samuel masih kecil, ya, setelah dia dibesarkan, masih kecil, diserahkan dia kepada Imam Eli sesuai dengan doanya, sesuai dengan janjinya, diberikan dia dididik, dibesarkan oleh Imam Eli di bait suci, di bait Allah. Di sana Samuel dititipkan, dipersembahkan kepada Tuhan untuk dipersiapkan untuk melayani, ya, menjadi nabi Tuhan. Nah, apa yang kita pelajari iman pengharapan dari Hana yang dapat kita teladani? Yang dapat kita teladani dari iman dan pengharapan dari Hana adalah dia tidak putus asa. Ya, dia tidak putus asa ketika dia dikatakan perempuan mandul, tetapi ia justru mengandalkan Tuhan, membawa masalahnya kepada Tuhan melalui doa. Yang dapat kita teladani yang pertama, Hana menaruh harapan dan kepercayaannya hanya kepada Allah. Ketika dia diejek seorang perempuan mandul, dia mengatakannya, dia mempercayakan seluruh masalahnya kepada Allah melalui doa. Ini juga yang harus kita teladani. Ketika kita mengalami masalah, kalian mengalami masalah, baik di dalam keluarga, ya, mungkin di dalam keluarga ada masalah, atau dalam kehidupan pribadi kalian harus percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Melalui apa? Kalian menyerahkan segala kegelisahan kalian, masalah kalian kepada Allah melalui doa. Itu yang kita pelajari dari Hana. Yang kedua, ternyata Hana menepati janjinya dengan mempersembahkan anaknya untuk melayani Tuhan. Nah, pesan ini juga buat kita semua. Ketika Tuhan sudah menjawab doa kita, Tuhan sudah menjaga, menolong, memelihara kita, maka kita pun harus memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan berarti harus jadi pendeta, tapi kalian bisa menolong sesama, ya, kalian bisa membantu sesama, membantu keluarga, membantu siapapun tanpa memandang latar belakang, kalian sudah melayani. Yang ketiga yang kita pelajari dari Hana adalah Hana memahami Samuel adalah milik Allah yang diberikan kepadanya. Artinya, pesannya buat kita juga harus mengingat bahwa kita ini adalah diciptakan oleh Tuhan. Hidup kita ini, kecerdasan yang kita miliki, ataupun orang tua kita memiliki orang tua yang baik, atau mungkin kalian memiliki harta, atau memiliki kecerdasan, dan yang lainnya, atau mungkin kalian cantik, dan itu semua berasal dari Tuhan. Ingat, bukan karena kehebatan kita. Kita harus sadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki, yang punya ini adalah berasal dari Tuhan, ya, miliknya Tuhan. Yang berikutnya yang kita mau pelajari dari seorang wanita tokoh Alkitab yang bernama Hana adalah dia senantiasa bertekun dalam doa. Dia terus-menerus berdoa hingga doanya dijawab oleh Tuhan. Tidak hanya berdoa sekali, tetapi berdoa terus-menerus. Berikutnya kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang dapat kita baca dalam kitab Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28, yaitu tentang perempuan Kanaan. Nah, perempuan Kanaan ini
mempunyai seorang anak yang sakit. Dia kerasukan setan. Dia sakitnya itu sangat, karena dia kerasukan setan, sangat menyiksa ya. Anaknya sangat tersiksa karena anaknya kerasukan setan mengalami kesakitan yang luar biasa. Sehingga dia berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia berteriak agar anaknya disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak menghiraukannya. Tuhan Yesus tidak mendengarkan seruan atau teriakan dari wanita itu minta tolong. Perempuan Kanaan ini berteriak. Tuhan Yesus tidak langsung mendengar dan menjawabnya. Malah murid-murid Tuhan Yesus menegurnya dan memarahi dia agar dia menjauh, tidak mendekat. Tetapi karena Tuhan Yesus melihat iman dari wanita perempuan Kanaan ini, Tuhan Yesus melihat iman dari perempuan Kanaan ini, sehingga Tuhan Yesus pun menyembuhkan anaknya. Dikatakan iman sebesar ini belum pernah kutemukan. Tuhan melihat iman dari perempuan Kanaan ini, sehingga dengan segera pun Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Pelajaran apa yang dapat kita pelajari atau teladani dari perempuan Kanaan ini? Yang pertama, perempuan Kanaan ini meyakini bahwa semua yang diberikan Tuhan itu pasti yang terbaik, ya. Yang kedua, perempuan ini merendahkan hati, ya. Dia rendah hati. Nah, kita juga perlu rendah hati ketika kita bermohon kepada Tuhan. Kita rendah hati, ya. Kita tidak boleh sombong. Ini pesan atau yang dapat kita teladani dari perempuan Kanaan ini. Yang kedua, tadi rendah hati. Yang ketiga, yang dapat kita pelajari adalah perempuan ini, Kanaan ini, bertahan dalam pengharapan kepada Allah. Nah, kita pun harus bertahan, jangan mudah menyerah, harus berjuang. Kita harus tetap memiliki pengharapan kepada Allah. Yang keempat adalah iman dari perempuan ini teguh. Iman perempuan Kanaan ini teguh, tidak terpengaruh oleh apapun, walaupun dia dilarang oleh murid-muridnya untuk berteriak memanggil Tuhan Yesus, tetapi dia tidak menyerah. Sehingga anaknya pun disembuhkan. Dan kita juga harus demikian, tidak boleh menyerah, pasrah, dan putus asa. Berikutnya kita akan melihat tokoh Alkitab yang ketiga yang bernama Ayub, ya. Kalian bisa membacanya di dalam kitab Ayub. Bagaimana Ayub diceritakan di sana. Ayub ini adalah seorang yang saleh. Dia orang yang percaya kepada Tuhan. Dia orang yang beriman kepada Tuhan. Tetapi suatu hari iblis mengujinya, ya. Ayub ini orang yang kaya raya, dia memiliki harta yang sangat banyak, ya. Dikatakan dia memiliki kambing domba, memiliki sapi, dia kaya raya, budaknya juga sangat banyak, dan dia juga memiliki anak. Nah, dia kaya tetapi takut Tuhan, dia kaya tetapi dia saleh, dia kaya tetapi dia percaya kepada Tuhan. Maka suatu hari iblis mengganggunya, mencobainya dengan mengambil semua hartanya sehingga dia tidak memiliki apapun. Dia menjadi orang yang miskin, bahkan tidak cukup hanya mengambil hartanya. Kambing dombanya juga habis semuanya, anak-anaknya pun meninggal dalam seketika semua. Dia tidak memiliki harta lagi, anaknya pun sudah meninggal dalam seketika, ya. Lalu tidak cukup hanya itu, dia pun mengidap satu penyakit, ya. Dia berpenyakitan sehingga penyakitnya itu sangat menyiksa dia. Istrinya pun meninggalkan dia. Bahkan teman-temannya pun mentertawakan dia dan berkata, "Kutukilah Allahmu. Kenapa kamu masih setia menyembah Tuhan padahal kamu sampai saat ini kamu sudah jatuh sakit. Kamu udah kehilangan semua harta kekayaanmu.
Kamu sudah kehilangan anakmu. Masa kamu masih menyembah Tuhan? Udah tinggalkan aja Tuhanmu. Teman-teman dia meninggalkan Yusuf. Istrinya, maaf, maksud ibu, teman-temannya meninggalkan Ayub, baik juga istrinya meninggalkan Ayub. Nah, tetapi apa yang kita pelajari dari iman pengharapan dari Ayub? Yang kita pelajari dari iman pengharapan dari Ayub yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah tetaplah setia kepada Allah. Dia tetap setia kepada Allah. Ketika hartanya hilang dalam seketika, ketika anaknya meninggal, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia hanya berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dengan telanjang aku dilahirkan, maka saya juga saat kembali nanti akan saya telanjang. Artinya, telanjang saya dilahirkan oleh Tuhan, maksudnya saya itu saat lahir tidak membawa apa-apa, saat mati pun saya tidak membawa apa, saat meninggal pun saya tidak akan membawa apa-apa. Bahwa semua itu kepunyaan Tuhan. Dia tetap setia kepada Allah walaupun dia diterpa berbagai masalah. Yang kedua, Ayub tetap bersyukur dan menyembah Allah walaupun mengalami banyak masalah. Nah, ini juga yang mau kita pelajari, teladani. Kita harus tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu dalam duka, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ayub juga memiliki iman yang teguh. Sekalipun dia kehilangan harta kekayaannya, sekalipun dia kehilangan anaknya, ditinggalkan istri teman-temannya, dia tetap berpegang teguh kepada imannya kepada Tuhan. Yang terakhir, tokoh Alkitab yang bernama Stefanus. Stefanus ini adalah salah seorang diaken yang diangkat di zaman gereja mula-mula. Dia salah seorang diaken yang hidupnya kudus, ya. Dia hidupnya kudus dan dia sering menyaksikan kabar keselamatan tentang Tuhan Yesus. Tetapi banyak orang yang tidak menyukai dia. Banyak orang yang membenci dia. Banyak orang yang memfitnah dia. Sehingga dia dihukum mati. Dia dilempari mati dengan batu. Tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia yakin dan percaya bahwa sekalipun dia mati di dalam Tuhan. Dan sampai akhir hidupnya, karena dia mempertahankan iman keyakinannya kepada Tuhan, dia dikenal sebagai orang yang hidup dengan kudus. Dia mati dirajam dengan batu. Yang dapat kita pelajari dari iman dari Stefanus adalah dia hidup dalam kekudusan. Yang kedua, imannya teguh. Yang ketiga, berpengharapan pada Kristus. Yang keempat, dia setia sampai dia mati. Adapun penugasan yang harus kalian kerjakan masing-masing ya per orang, kalian bacalah kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan 40. Lalu kalian tuliskan perilaku yang bisa diteladani dari masing-masing tokoh Alkitab yang ada dalam bacaan tersebut. Setelah kalian membacanya, jelaskan cara kamu melaksanakan perilaku tersebut dalam pergaulan sehari-hari. Nah, kalian menuliskan contohnya nama tokoh Alkitab Abraham. Nah, sikap Abraham yang dapat kamu keteladani apa? Misalkan dia setia kepada Tuhan. Nah, lalu kamu tuliskan bagaimana cara agar saya setia kepada Tuhan, bagaimana cara melaksanakan sikap tersebut dalam pergaulan, nah, itu kamu tuliskan. Setelah selesai, kalian foto, ya, kalian foto, lalu japri ke ibu melalui WA. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.